Jadi sekarang kita berlanjut ya, menuju ke arah multivariate, karena nanti kalau kita multivariable ya, random variable-nya banyak. Nanti Kalman filter tentu pengukurannya itu multivariable. Sebagaimana sistem kontrol biasanya multivariable. Jadi ini kalau ada dua random variable, masing-masing punya distribusi atau probability density function seperti ini. Maka ini bisa didefinisikan joint probability density function. Ya. PR XY ini adalah joint probability density function atau fungsi distribusi gabungan. Nah, kita tahu kalau kita mau ngambil mean value X ya pakai fungsi PR X saja. Kalau mean value Y ya pakai fungsi PRY, diintegralkan saja. Nah, kemudian untuk joint distribution, joint probability density function ini didefinisikan covariance antar random variable X dan Y, EXY, itu seperti ini. Jadi joint distribution functionnya dikalikan X dan Y diintegrasikan terhadap DX, DY di seluruh ruang ya. Dari minta hingga sampai plus hingga baik X-nya maupun Y-nya. Nah, kalau yang disebut autocovariance itu dia menyebutnya seperti ini ya. Ini jadinya variansi biasa ini. Ya. Yang terakhir ini dilupakan dulu aja ya. Kita pelajari mean value dari X dan Y maupun covariance ya. Nah, ini contoh kasusnya ini ya. Joint probability density function. Ini gambar seperti ini sebenarnya menarik sekali ini ya. Ini sebenarnya joint probability density function untuk dua variabel. Nah, ini contoh untuk yang diskrit ya, supaya gampang. Nilai-nilai yang hitam ini di sini adalah contoh PR X, Y-nya. Ini kalau Anda jumlah semua, yang hitam ini pasti 1. Kalau Anda jumlah mendatar ini 0,6, jumlah vertikal ini ada jumlah masing-masingnya. Kalau mendatar ini 0,6 sama 0,4. Kalau dijumlahkan semua 1. Kalau kita ngelihat 0,6 dan 0,4 ini adalah probabilitas X-nya ya. Kalau ini probabilitas Y-nya 0,5, 0,3, 0,2. Nah, kemudian kita masuk konsep probability bersyarat ya.
Ini yang didefinisikan sebagai probability bersyarat. Probability X given Y, yaitu probability joint distribution function X dan Y dibagi probability dari Y. Sebaliknya seperti itu juga. Bisa given X ya. Nah, perhatikan bahwa kalau probability X given Y itu sama dengan probability X, ya, maka X dan Y ini disebut independen satu sama lain. Ini if and only if ya. Jadi syarat perlu dan cukup. Jadi nah sebaliknya pun seperti itu. Nah, di sini ada disclaimer ya bahwa ini nggak ada hubungan dengan kausalitas. Nah, sekarang kita lihat probability density function-nya. Dua pembaca akan independen, statistically independent, jika fungsi probability distribusi atau probability density function-nya memenuhi seperti ini, ya. Fungsi distribusi probability-nya X given Y itu persis sama dengan fungsi probability distribution dari X saja, dan juga demikian yang Y. Nah, kalau ada di beberapa titik di X dan Y ya, di mana probability X dan Y, di mana fungsi probability density function X dan Y itu tidak sama dengan probability density function X kali probability density function Y, maka ini tidak independen, tapi dia disebut dependent, tergantung satu sama lain. Nah, konsep independen itu mohon dibedakan dengan uncorrelated. X dan Y tidak berhubungan. Kalau X dan Y tidak berhubungan itu nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi X kali Y adalah nilai ekspektasi X dikali nilai ekspektasi Y. Nah, ini kalau Anda teruskan jadi seperti ini ya. Ini tidak berkorelasi. Kalau persamaan ini tidak berlaku, maka dia disebut berkorelasi. Nah, kemudian kita berlanjut ya. Ini tolong nanti Anda review sendiri
Bayes rule ini bagian dari conditional probability.